Shalom, nama saya Agatha Bernardine Swisa, berasal dari Kota Malang. Saya berdoa kepada Tuhan untuk dapat mewujudkan kerinduan saya untuk bekerja di ladang Tuhan. Sampai pada satu ketika Tuhan menunjukkan tanda yang begitu jelas, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan saya, itulah yang terbaik bagi kehidupan saya. Karena Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik bagi setiap umatnya. Di tempat ini kita berkumpul dari berbagai macam suku, bahasa, dan karakter. Dan itulah yang membuat kita harus mau menjadikan Tuhan sebagai teladan kita, yaitu memiliki kasih, rendah hati, tidak egois, dan belajar merendahkan diri satu dengan yang lain. Kalau kita di ladang misi, janganlah kita khawatir. Karena walaupun kita tidak memiliki talenta, atau kita hanya memiliki satu talenta, kalau kita mau melakukan itu dengan setia, maka Tuhanlah yang akan menambahkannya. Talenta yang sekecil apapun yang kita miliki itu tetap berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang apa yang kita lakukan, tetapi apakah kita mau melakukan itu dengan konsisten dan setia. Itu hanyalah manusia yang membedakan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang berbeda, semua itu sama di mata Tuhan. Saya senang di tempat ini karena udara yang begitu sejuk, segar, dan pemandangan yang begitu indah. Serta berkumpul, berbincang-bincang, bertukar pikiran, mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari pengalaman-pengalaman. Kita juga bisa melihat secara langsung dan mengalaminya bagaimana Tuhan bekerja memelihara kita di tempat ini. Itulah saya rasakan dengan penuh sukacita dan bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kita. Kadang kita adanya perbedaan pendapat yang Tuhan izinkan, yang sebenarnya itu juga merupakan membuat iman kita boleh bertumbuh. Disitulah kita belajar untuk lebih sabar, dapat mengendalikan diri, merendahkan hati, dan saling memaafkan. 3 bulan setelah saya berada di tempat ini, saya baru mengetahui apa rencana Tuhan sebenarnya dalam hidup saya. Saya mempunyai kakak. Kakak saya berbeda agama. Saya bersyukur karena melalui tempat ini, kakak saya pada akhirnya boleh mengenal Tuhan. Sampai pada satu hari saat kita lagi kebaktian, dia mengikutinya sampai akhir. Keesokan harinya, dia tidak mengikuti lagi kebaktian itu. Dan pada pagi harinya dia jatuh, lalu dia meninggal. Saya bersyukur karena masih memberi kesempatan kepada dia, sehingga pada akhir hidupnya itu dia boleh mengenal Tuhan. Walaupun hanya saat terakhir, tapi saat itu dia mau menerima Yesus. Saya mempunyai keyakinan dia pun akan diselamatkan. Kalau kita mau bekerja di ladang Tuhan, janganlah kita memiliki plan B itu. Karena kalau kita memiliki plan B itu, maka kita tidak akan betah karena itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita satu pendidikan atau pembelajaran bagaimana kita dapat menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Harapan saya, biarlah kita dapat bekerja sama dengan lebih baik walaupun kita memiliki karakter yang berbeda-beda itu, tetapi itu semua dapat kita lakukan hanya dengan saling mendukung, kita saling mendoakan agar segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini boleh menjadi terang sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita itu boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.